Rasulun min ibadil mu'minin. Alam ya Hashim Muhammad wa ala alihi wa rasulillah. Ya imam al-muttaqin wa syafaat al-alilin wa khawal al-arkan wa habibur rahman wa nabiyul kalam al-kadim wa syufa asfal mustaqim wa ma'lumu dari istighasah kalau kana bil masyruk wa suka nasrul wa suka masyruk karunuka mansur wa suka mansur wa samuka saruk karuka buka alim agisna agama saruk buka berihawal bina walaupun al-akhirah al-fatihah ar-rahmanir-rahim al-qur'an harapan seluruh ahli silsilah Juriya Naksabandiyah Maksudnya Raya Serna Rasa PPKM khususan Syekhuna wa Mursiduna Sultan Aulia Tuhan Zaman Asyadu Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Gawas Wa Maslur radhiyallahu wa qadar surah Bukan akad Baruka Qaduriya Naksabandiyah Maksudnya Raya Serna Rasa PPKM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita dibisakan untuk hadir dalam acara menakib Syekh Qadir Jailani kepada saudara dan seluruh ahli silsilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berkaitan dengan Maulid bulan Rabiul Awal adalah bulan Kanjeng Nabi Muhammad kalau menyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak usah ditambahin Nabi besar. Orang lain khusus yang sudah ditalkin saja Nabi Muhammad tidak usah tambahin Nabi besar karena semua Nabi besar. Kalau bilang Nabi besar Muhammad berarti Nabi Adam kecil gitu nanti. Nah, kenapa ya Nabi Muhammad besar, Nabi Muhammad Nabi Adam kecil, Nabi Ibrahim kecil. Kenapa? Kok beda ya? Nabi Muhammad besar, semua Nabi juga besar. Bagaimana? Alhamdulillah, Maulid ini. Maulid kita bahas ini Maulid. Itu adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa katsira. Itu ayatnya kudu sempurna. Ya, sampai kasiro. Kalau tidak sampai kasiro enggak cukup. Laqad kana lakum sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulullah dalam diri Rasulullah, dalam diri utusan Allah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Untuk siapa contoh yang baik itu? Juga untuk semua. Contoh yang baik iman bagi orang karena yarjullah, orang yang beringin berjumpa dengan Allah, liqa kepada Allah. Kapan liqa kepada Allah? Sekarang. Bagaimana cara liqa kepada Allah sekarang? Ya,
Kalau orang belum ditalkin cuma ngomong kosong, kita mau itu, pakai kali orang itu mati. Kalau tidak likok sekarang, nggak bakal likok nanti. Orang itu sekarang. Orang yang bisa pulang itu yang hidup atau yang mati. Yang hidup, yang mati mah nggak bisa pulang. Dipulangin, ya. Dibahas malam nih, karena majlis. Kalau kita di luar sana dengar maulid itu cuma cerita akhlak Rasul, cerita. Bagaimana akhlak Rasul diceritakan di dalam kitab berjanji, di dalam ibadah dan sebagainya. Kita cuma dengar ceritanya, oh hebat. Tapi bagaimana untuk kita sekarang? Itu suri tauladan yang baik untuk kita sekarang. Rasulullah di hajar zaman. Kita mah Rasulullah di hajar zaman. Siapa? Syekh Muhammad Abdul Rasul Maslul. Makanya dalam Quran itu lain. Maka ngaji itu kudu paham mantik balaghah supaya benar-benar mesti dulu. Kenapa dalam Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillah? Bukan laqad kana lakum fi Muhammadin. Itu ngaji. Ya. Ini ya. Kenapa dalam Quran laqad kana lakum fi Rasulillah? Bukan laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah. Kalau Quran menggunakan laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah, maka kita sekarang udah gak ada, udah gak usah sholat, gak usah zakat, gak usah haji, karena Nabi Muhammadnya sudah gak bisa dilihat, gak bisa mencontohkan lagi, udah cuma dengan cerita. Engkau saya dulu orang paling kaya di kampung saya, sekarang paling miskin. Kenapa? Dulu mah bilangnya hartanya nggak habis 7 turunan. Nah sekarang saya jadi miskin. Kenapa? Turunan ke-8. Nah, ya nggak? Waktu aku, wah kakek saya dulu hartanya nggak habis ya dimakan 7 turunan. Lah kok ini miskin saya turunan ke-8 sudah habis. Nah bagian turunan 8. Ya nggak? Kita begitu wah akhlaknya Nabi loh, hebat. Tapi siapa yang sekarang yang Nabi apa namanya Rasul sekarang yang kita bisa sholatnya Rasul? Kan Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat kalian seperti kalian lihat aku sholat. Ya siapa itu yang ini? Siapa yang disabdakan? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan pada zaman Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, lihat nggak orang? Tabiin, lihat siapa? Tabiin, lihat siapa? Lihat sahabat. Bukan lihat Rasul lagi. Yang lihat Rasul sahabat. Ketika Rasul meninggal, maka ditetapkan ana Madinatul ilmi wa ali qabuha. Aku kota ilmu alim, ya tentunya. Kalau butuh datang alim, aku meninggal nanti. Kamu mau nonton aku, coba Sayyidina Ali. Ali meninggal. Contoh siapa? Sayyidina Husain, Hasan Husain. Hasan Husain meninggal. Siapa? Sayyidina Abidin. Sayyidina Abidin. Sayyidina Ali meninggal. Ahmad Bakir dan seterusnya Syekh Abdul Qadir dan seterusnya. Sekarang kita lihat siapa? Rasulullah di akhir zaman, Syekh Muhammad Abdul. Jadi kita mau bukan cerita pakai baju merah putih ini uswatun hasanah kepada siapa? Fi Rasulillah di akhir zaman.
Alhamdulillah. Ya, itu mah cuma cerita mulut. Tadi kan dibaca Manqobah. Beliau diwarisi akhlak Rasulullah. Beliau Syekh Abdul Qadir pada zaman itu dan Syekh Abdul Qadir di akhir zaman karena Qurannya sama tuh. Alhamdulillah ini pada boleh nih. Jadi kita mau bukan dengar cerita, lihat fakta. Ada fakta, mikirnya. Kok begini mikirnya? Nah, ini uswatun hasanahnya ngajarin. Begini. Sekarang dinasah, Quran saja dinasah. Diganti, disalin. Quran ada yang disalin? Ada. Hadis ada yang disalin? Ada. Pas seluruh juga. Maka sekarang mikir dulu. Awal-awal masih zamannya Banom. Sekarang begini kan, dinasakh. Nansah min ayatin aw nunsiha illa, kecuali tidak disalin, diganti Quran hadis, kecuali diganti ahsana yang lebih baik, maka lebih gini. Jangan begini, kepala nggak usah berat, ini aja. Kalau ini gerak otomatis kepala ngikut. Jangan masih begini, tendang aja kalau ada masih. Ya kalau makanya kita balik sekarang. Lihat imam kalau ada depan kita mikirnya masih begini, tendang, kita jemput. Jemput, nggak apa-apa, kata apa? Ki Andi lapor, Mbak. Ustaz itu ada yang judulnya masih begini. Bagaimana kalau saya jebul? Kata Ki Andi, jawaban apa? Jebul. Ya, kalau perlu bawa tongkat dibawa. Saya bawa motor agak bawa tongkat. Kalau saya tidak boleh bawa tongkat. Ya, saya tonjok tuh lagi dikit begini dia main. Ya tonjok tuh, jak aja. Begini. Dia udah dinasakh sama Rasul di akhir zaman. Yang ditutup itu Nabi. Yang ditutup itu pintu kenabian, pintu kerasulan sampai kiamat dia bakal ditutup. Mengenai paham? Makanya Abah berani mengatakan Rasul Nabi Abah waktu dulu Rasulullah. Lah, yang ditutup itu pintu kenabian wa khataman nabiyyin. Yang ditutup pintu kenabian. Kalau Abah sampai ngomong Rob itu Nabi baru boleh ente protes. Tapi Rasul, kita juga Rasul. Utusan, saya ini Rasul. Utusan, Rasulnya Abbas, utusannya Abbas. Iya, Rasul. Ada Rasulullah, ada Rasul Fir'aun, ada Rasul Dajjal. Nah, namanya Rasul Dajjal udah ke Istiqlal. Yang lucu mana si imam bulat lembut ya. Makanya itu Dajjal kata Abah. Masa Abah datang dia pergi dan Dajjal datang dia cium. Itu kan orang, ya kan? Otaknya kan otak Dajjal. Jadi saya ngambil Dajjal. Abah datang gitu, ada ditinggal pergi. Ya, si Dajjal datang paus ini cium bohong lebih najis dari anjing gitu. Apa dia lu dapat karena banyak Allah memuliakan banyak, iya, tapi masalah Amalia ada garis lakum binukum. Dia nggak belajar lakum binukum itu lakum binukum tuh. Ada lagi lah, nah amaluna lakum amalukum. Kamu amalan kamu, masalah
apakah menghormati menghormat biarkan bukan ngalian yang kayak tangan semur sih yang ini barokah kayak dan kurang setan itu dan kurang setan semur sih datang dulu dia pergi jajar datang disambut warga banget loh ya enggak bener museum pergi ya Allah pet aja gajal tuh makanya kenapa gajal ente ikut gajal tuh makanya orang seorang istiqam kalau ente kata pada mau ikut sekarang ini nggak mau ditagih lagi nggak mau masuk Islam ya besok tuh ikut tuh ikut si anu tuh si yang gajinya gajal dia tidak ikut gajal. Alhamdulillah kita moga Rasul itu Rasulullah juga bukan Rasulullah itu Rasul Dajjal. Alhamdulillah karena Rasulullah dia berdalil membenarkan diri pakai lakot karona. Nabi juga memang begitu lakot karona Bani Adam tapi bukan begitu perlakuannya. Kenapa gak awas sebagai kalau dia ngaku sebagai guru mungkin dia nggak datang oke dia ubah alasan lain ya gitu alasannya begitu asal kakeknya Ka'bah salam dan bang setan apa nih Ka'bah salam jangan sekali-kali Ikhwan salam Ka'bah ya waduh jago aja balanya saya nggak bisa datang salam Abah bilang oh siapa Abah kok disampaikan salam Abah disampaikan salam ente dari depan rumah bilang assalamualaikum gak usah ngirimin ke orang gak usah ngirimin ke orang dari depan rumah mau keluar kaki kiri kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa mali Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa mali terus apa? Hatta la ujiba ta'jila ma'akhata wa la ta'khira ma'ajata innaka ala kulli syai'in qadir ilahi akan masuli warahmah assalamualaikum apa? Nyampe gak usah pakai nyidur salam ke apa harus tahu itu ilmu nah kalau agama menagi dia kan dapat informasi gini ya sekolah aja belum guru emang guru sekolahan pakai salam ini guru rahmat tidak terbatas ruang dan waktu jarak saya sudah balik lagi tuh salaman dari Abah balik lagi masih hidup di sini bro alamat tuh jadi guru mulut ala nurin cahaya di atas cahaya tidak ada kecepatan yang melebihi cahaya ini mah berkalipatannya makanya ketika ingat sampai ingat ke apa sampai ingat ke rumah sampai rumah ingat ke Allah sampai ke Allah ingat tuh cepat kecepatan ingat ya kalau belajar ketemu Syekh Mursyid maka nerangin begini ya maulid Nabi Muhammad aja akhlak Nabi Muhammad bukan dia boleh ente nonton Nabi Muhammad siapa figurnya sekarang ente figur ente Bung Karno kan meninggal ya ketika dibikinin film apa Bung Karno dihidupin dihidupin kuburan tidak dicari orang yang mirip bahasanya, tutur katanya, mukanya mirip. Terus figur loh ini bagus nih jadi pemeran Bung Karno begitu. Walaupun figur ketika dia memang pantas rohnya itu nyanding sehingga ngomong Bung Karno. Sama Syekh Mursyid Syekh Abdul Qadir Abbas itu kalau ngomongnya Syekh Abdul Qadir rohnya Syekh Abdul Qadir rohnya Syekh Abdul Qadir menerbang melayang-layang apa juga kan sering lah di mana saja abang terbang melayang-layang kalau enggak ada orang ini
tenggelam dunia. Itu kan terbang layang-layang, bukan begini nih terbang-terbangan kayak film-film ya. Bukan gitu. Udah paham. Alhamdulillah. Jadi kita bukan menghayal. Karena Qur'annya memang itu, tapi pemahamannya yang diperbarui dan itu halal. Karena setiap 100 tahun sekali pasti Allah mengutus seseorang yang memperbarui ajaran iman, dimodifikasi sesuai zaman. Dulu Nabi kalau sholat sunnah diontak, sekarang mah sholat wajib juga abah sambil di kendaraan. Yang penting punya wudhu. Allah. Jadi ini juga dinasah dulu sholat duduk Allah. Ini apa? Sekarang dinasah Allah. Ini nggak gerakin badan. Dinasah. Lagi ini untuk lihat, saya juga punya begini. Depan saya lihat, doang. Alhamdulillah saya masih dapat lihat abah sholat abah. Saya lihat aslinya abah begini juga. Oh, mas sekarang abah di belakang, kata ternyata gini. Sekarang mah di belakang, dulu di samping, masih bisa dipeluk. Oh, abang, sekarang di belakang, masuk begini. Ada yang protes. Oh, ente sholat ikutin guru. Kayaknya nggak update. Kayaknya nggak update. Yang nggak update kan? Wakil tarjum juga yang nggak update mah, jadi masih begini-begini Pak. Dulu di Albisika kemarin yang dari Jogja, jadi masih nggak update. Ya nggak ngikutin, di-share di WA, mungkin apa aja tahu udah. Ya masih begini, kita sudah. Nah, ya, saudara saya nggak lihat. Kalau di depan saya keluar. Ya. Nah, kita mulai. Jadi kita nggak menghayal, nyata Rasulullah di hari zaman itu Qurannya itu. Di Rasulullah tidak semua orang bisa mengambil contoh yang baik, hanya orang satu yarjullah, berjumpa dengan Allah. Siapa? Orang yang ditalkin. Kalau belum ditalkin mengamalkan ayat ini yarjullah, tanya itu kiai yang belum ditalkin bagaimana yarjullah berjumpa dengan Allah, berharap berjumpa dengan Allah. Tanya kiai yang bukan TGN. Ntar mati, nggak ada dia begitu. Emang orang mati bisa balik? Emang orang mati bisa balik? Enggak. Kalau nggak balik sekarang nggak balik nanti. Nyasar, rohnya nyasar. Nggak ada yang nganter, rohnya nggak ada yang nganter, nyasar. Pak, rohnya nyasar, Pak. Nyasar, iya. Orang bilang di dalam kitab siapa itu Rabat? Itu orang mati apa mati? Misah, rohnya misah, badannya ditinggalin roh. Jadi begini aja. Tapi si roh sama si jasad ngomong, udah misah nih. Si roh masih nyatin. Enak rumah tuh, tetangga pada mayat. Enak rumah tuh, digotong-gotong ke kuburan, jangan balikin. Gua ini dicuekin tuh orang datang segini banyak, ayo deh ngobrol ngopi, nggak ada yang negor sekacun. Si roh ngomong, si roh, iya si roh setelah keluar
Udah semua. Tapi kalau sekarang kan roh sama ini masih nyambung, kalau ente nanya masih jawab. Sekarang udah bisa roh sama roh si jasad-jasad. Yang bisa ngajak roh dengan roh ya ahli roh. Siapa? Guru roh. Makanya yang nganter roh itu guru roh, bukan guru sekolahan. Guru pentingnya punya guru roh, karena roh itu yang menjadikan kita bakal selamat apa enggak. Si jasad memang dasarnya dari tanah dibalikin ke tanah, dari air ke air, ke angin, api ke api. Wah gelap. Makanya nggak ada urusan lu mau dikubur kayak enggak, kata abah. Jangan mikirin nanti kalau udah mati ada yang layak apa enggak, ada yang lain apa enggak. Yang dipikir mah bagaimana roh kamu itu dia apa yang nganter kalau yang namanya jasadnya pasti ada yang ngumpul pasti, karena kan nggak ngumpul. Ya, kalau dibuang ke kali, domelin orang. Ya Allah, kan. Tapi si roh siapa nganter? Sentayangan mudabdabin apa ini dari ulat reak-reak dia. Wah ini gimana ya? Ya begitu Pak. Kenapa nggak dengar? Namanya juga bahasa. Apa saja? Ada pembatas yang kagak bisa dilalui. Hanya orang yang tertentu yang diberi kasyafah. Tahu di sini siapa yang datang. Ya Allah yang diberi kasyafah. Kalau kita mengata pedang, ya duduk. Nah Pak, Bu di samping itu kuntilanak di samping Bu. Ibu kuntilanak itu, kalau ibu tahu nggak tahu dia diam aja, enak banget dingin gitu. Kuntilanak. Rohnya gimana nih? Kalau punya guru kan enak kata Gusur. Lamun balasra lumpung kasane ora kesasar rolan sukmani munggah dan Allah swarga manggone utuh maite. Nggak nyasar rohnya, sukmanya nggak nyasar. Kenapa? Dia anter, ya, dianterin rohnya kemana? Ke hadrat Allah. Ini masalah Pak. Orang nggak punya beras aja di dunia susah nggak? Susah, tapi susah-susahnya masih bisa minjem. Coba kalau roh di alam arwah nyasar, masya Allah. Nyasar orang di alam arwah, waduh. Lah kita nyasar di Bekasi aja, Kosin. Ini di alam arwah, nyasar kemana? Mudah-mudahan benar-benar kemana? Bumi langit mah. Mau teman-teman, gak nyasar rohnya kena diantar sama guru. Apa? Benda dan Allah sarga manggone. Surga udah disiapin karena kita udah punya kuncinya. La ilaha illallah. La ilaha itu kuncinya udah dipegang. Udah disiapin jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Tuh harus yakin. Bahkan sesusah-susahnya di dunia, susah di dunia, udah nggak usah bingung, minta saja sama Allah. Ya Allah, kalau emang mendangsat di sini, saya mau pulang aja buru-buru anterin. Ya enak di sana. Di rumah bini udah jelek namanya mulu. Lah kan, nuntut mulu di sana. Di sana mah enak kan, nggak ada yang bilang, nggak ada yang minta duit, nggak ada yang ngaji. Nggak ditagih, nggak dikejar-kejar, nggak kolektor, nggak dikejar, ya. Di sana aman. Ya, apa aja nih. Di dalam kitab tafsir Jalalain, ahli
surga itu. Yang enak begini makan sate burung nih, datang. Yang enak begini nih tidur sama bidadari, datang. Ke surga Pak, coba kalau di sini. Besok isi nanti. Rekor ini belum ada, satu lagi gimana? Pusing nggak? Mati hasilnya. Hajar aja udah. Udah jangan dulu. Ini sekarang udah istilahnya udah belak-belakan udah. Lu mau pada mikirin susah-susah mulu. Ini tahu apa itu tahu banget. Murid-muridnya pada berangsak semua. Nah, udah dikasih amalan anti bokeh. Kata Kiai Irfan sini, apa amalan anti bokeh? Udah dikasih tapi jarang dibaca, atau dibaca tapi bacanya nggak diantar. Apa amalan anti bokeh? Allah latifun bibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. 38 kali setiap habis sholat. Itu amalan anti bokeh. Kata Kiai Irfan Zidni di Istiqlal. Bener enggak? Agak. Tahu katanya kata bapak? Bahasa itu bokeh namanya. Bener-bener enggak rohan. Itu amalan anti bokeh. Ya sekarang ditambah lagi Bani Hasyim malu masih bokeh juga. Emang dasar lu mulu. Males mati ya. Mati aja udah. Amalin Pak, sekarang Abah nggaknya mau tidur 1681 kali tanpa jeda. Sekarang naik motor kerja jalan Allahumma sholli ala Nabi Hasyim. Asal jangan di kamar mandi. Di kamar mandi lagi Allahumma sholli. Jangan. Itu aja lu makan itu. Yang lain mah enggak lagi makan Allahumma sholli ala Nabi Hasyim. Kapan lu makannya? Terus ya. Ya. Ini ya, udah aku pulang nih. Tahu bener. Emang pada berangsak banget kan? Ya iya pada takut dikejar-kejar itu. Takutnya motornya ditarik sama lu motor enggak? Takut mobilnya ditarik. Takut rumahnya ditarik. Ya kan? Karena ekonominya lebih kurang aman. Enak kok ekonominya. Ya bos besar aja dulu, bos besar dulu Pak. Apalagi kita bos apa? Bos produk. Bos besar yang asalnya miliaran. Aduh, Pak Kiai sekarang jualan udah di bawah 40%. Saya mau berhentiin karyawannya. Saya siap. Nggak diberhentiin penjualannya, lama-lama ya bongkar. Makanya, ya kalau bos gede aja begitu Pak, apalagi kita bos. Enggak. Ya, udah berani Hasyim kita kejar, kita tuh udah yang udah dihalalin maklumat, udah maklumat itu ibaratnya udah. Kalau kemarin-kemarin masih anjuran, kalau emang susah Bani Hasyim. Sekarang maklumat. Kalau jangan ngomong lagi susah lo ya, kalau lo ngomong lagi susah berarti lo lagi amalin itu. Bener nggak? Ini belum dibaca udah capek duluan. Berapa jam ya? Kalau udah biasa Bani Hasyim udah biasa, cepat itu 1681 kalau masih Nabi Hasyim. Tapi kalau baru yang nggak apa-apa Allah. Jangan begini bacanya Allah. Pagi. Jangan ada lagi ini lagi perang kita. Karena perang apa? Saldonya habis. Sudah. Ya ini makanya abang keluar itu. Ya jangan dulu lagi ya itu aja. Asal itu. Ini uswatun hasanah maulid. Untuk siapa? Satu, uswatun hasanah untuk yarju, orang yang berharap liqo kepada Allah. Gimana liqo? Talqin. Kalau nggak ada talqin, dia tidak bisa liqo. Mati ya Allah. Nasib orang nggak punya guru mati mah dia lo ditalqin. Allah besar banget tuh. Kan tiap Jumat si khotib baca si khotib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha
Makanya kita disuruh ngadain Jumat sendiri supaya tahu hakikat itu apa. Kalau enggak Pak, ente nih buktiin. Ente sholat khutbah besok Jumat di mana? Ente anggap, wah ini masjid apa nih? Al-Fatihnya kayak gede. Ente ikut sono. Besok habis sholat Jumat turun, khotibnya ente ikutin. Khotibnya kiai yang kata ente gede itu tanya ke kiai. Kiai, tadi kiai baca ayat. Wa ya waladina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa nih. Maksud takwa sebenarnya itu bagaimana kiai? Pasti kiainya. Belum dikasih paham ke situ. Ya takwa sebenarnya intisarul awamir wajibna ular itu ada definisi kiai. Beda definisi dengan jenis materinya. Contoh bolu, definisi bolu itu terigu sama telur sama ini macam-macam nih bu. Bolak-bolak. Ya, lalu di open, lalu dijajalin enak enggak? Itu definisi bikin bolu. Tapi itu baru ngomong doang, bisa dimakan. Itu materinya mana? Tuh materinya tuh. Jajalin tuh nggak usah pakai endang mau pusing-pusing. Bikin telur mahal-mahal itu bisa dijual. Tuh, terus apa? Bisa. Ya iya bisa. Itu definisi kiai itu ada di kita. Hakikat takwa sebenarnya bagaimana? Tahu? Enggak, sebenarnya bisa jawab. Tapi kalau belum ditakin, kagak mungkin walaupun kiai gede banget kalian teh. Seandainya jutaan, seandainya ribuan hektar, tapi belum ditakin, suruh jawab, ittaqullah haqqa tuqatih, kagak bakal bisa. Pasti kagak bisa. Tapi kalau ada yang belum ditakin, nggak ketemu musim belum ditakin, bisa jawab ini, berarti bohong. Berarti ada orang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Nggak ada, mustahil. Gitu Pak, mantek, namanya ilmu mantek begitu. Apa yang mantek? Orang ketika ditanyakan begitu, dia nggak bisa bantah lagi. Kalau omongan ente masih bisa dibantah, berarti ente belum ahli mantek. Makanya mengangkat apa? Ngomong apapun nggak ada yang bisa bantah. Udah di medsos lah, medsos ngomong, jauh datang bukan apa? Jadi dia ngomong di medsos malu ngomong apa juga. Tapi jangankan ke abah, datang ke sini aja, ke sini, jangan ke sini dulu, jangan ke abah dulu. Ya kegedean ente. Ke sini aja dulu, nah ecek-eceknya dah. Telur. Jangan dulu. Wah, apa bukan lagi ayam, wajahnya itu udah nggak bisa ente kan? Kenapa? Ini telur. Telurnya aja ngalahin kiai 1000 tadi kayak gitu. Ini kiai nih, mau buat kita berotok, ceramahnya kondang. Tapi ketika ngadepin telurnya Tuan Syekh, telur nih, belakang itu kiai, sering begitu. Benar kata Tuan Syekh, muridku sekelas telur mengalahkan 1000 ayam yang sudah berkotok, ayam yang sering diadu. Itu kalau anak telurnya aja udah, begini deh. Ini telur. Ini bukan telur sembarangan ini. Bahaya ini. Si ayam takut. 1000 ayam kalah. Kata Tuan Syekh. Ya ini Tuan Syekhnya abal. Telurnya aja. Wah bahaya nih, bukan telur sembarangan. Ini juga tahu si ayam tuh tahu ini telur bukan sembarangan, dia nggak berani Pak. Coba ente kalau telur ayam apa telur itu, telur gajah, telur aduk-aduk, habis. Tuh, ibaratnya begitu. Ini baru mantek begini Pak, kenapa kagak bisa dijawab? Karena masa abah ketika 200
ulama se-Malaysia terkumpul bahas tentang zikir. Zikir apa kan begini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Tidak. Di kampung saya juga gitu. Di sana begitu. La ilaha illallah. Pada kiai buat semua itu. Buat apa diam aja, ada kali 5 jam debat. Kalau udah nggak selesai dia kata harus la Muhammad, nggak usah pakai la ilaha illallah, harus pakai Muhammad Rasulullah. Udah pada capek, kiai habis ilmunya semua. Tiba-tiba Abah bilang, coba saya pinjam sepidol. Oh iya ini katanya yang daripada aduh ngomongnya ajengan jadi angingal kurang ajar ya ada alisannya kagak ajengan. Oh silakan, semua ditulis sama Allah 7 ayat hadis. Ayat fa'lam annahu la ilaha illallah 1 afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah qul innani ana la ilaha illallah mana zatu bi kalimatin awama min kalimati la ilaha illallah. Pokoknya dia ada 7 aja Quran dan ayat itu. Cuman kata Abah, kiai silakan tatap ini. Semuanya enggak ada Muhammad Rasulullahnya. Semuanya la ilaha illallah, tidak ada model. Berarti yang ngotot harus Muhammad Rasulullah, berarti ayat ini belum sempurna. Silakan tambahin. Siapa yang berani tambahin ini ayat? Berarti ayat ini belum sempurna karena ngotot. La afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambahin dengan ini bilang angkat tangan semua. Sekali dong, udah bisa lagi ngomong dong. Tuh mantapnya Abah Kanali mantap. Mantap ya. Hah? Iya ya. Kalau harus malu benar nambah ayat dong. Masa ayat belum sempurna? Hah? Pada akhirnya 200 ulama talqin zikir. Alhamdulillah. Tuh, Pak, itu Rasulullah di hadis zaman harus bersyukur. Tanya lagi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Tanya lagi kiai, semua siapa? Jangan kata Abah. Jangankan cuma imam sholat, imam masjid. Tanya imam Masjidil Haram, bisa nggak jawab? Wasarilah udah masuk surga belum? Tanya Syekh, ente sudah masuk surga belum? Bingung sih Syekh. Ya kata mati aja belum. Lah makanya kalau bukan Syekh Mursyid menerangin ayat ini gimana? Segeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga. Bagaimana ini ayat ya? Harus meraih ampunan dan surga. Istighfar. Astagfirullah. Kata siapa? Astagfirullah. Astagfirullah. Surganya? Kata gimana terangannya? Astagfirullah. 1 triliun astagfirullah. Untuk wasariu nggak bisa Pak. Istighfar itu kalau bahasa saya mengatakan ibarat anak sekolah baru daftar. Habis daftar udah gak masuk-masuk, gak ikutin pelajaran. Bisa gak dapat ijazah? Dan kurang setan. Ya, harus dilanjutkan. Amalia. Laku tarekat lan marifatin ugo hakekat manjing rasane ugo hakekat manjing rasane. Kalau dengar syair ini nggak ditalkin nyambung. Kalau hakikat manjing rasanya apa yang manjing Pak? Yang manjing apa? Rasa apa yang manjing? Bolu. Rasa ini. Oh ini hakikat syariat atau hakikat. Tuh. Alhamdulillahilladzi fadlan. Dikit lagi. Dari nih bahas ini lah. Kamu boleh alat TKN, alat toreko. Kita guru.
guru gara-gara bukan mursyid belum ditanya itu ayat tadi wasari ila maghfiratin, gimana meraih ampunan Allah, surga yang luas langit dan bumi. Kita sudah belum? Sudah. Dengan apa? La ilaha. Kata siapa? Kata Allah, kata Nabi. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga la ilaha. Udah diambil kuncinya. Udah. Gimana ngambilnya? Disemur lewat tas. La ilaha. Tuh. Cocok enggak? Cocok. Ya ini udah masuk surga udah. Makanya orang yang dikagum sudah masuk surga. Yang luasnya langit dan bumi. Kita ini sekarang ada di mana? Tanya. Ada di langit kan belum? Berarti kita ada udah masuk surga yang luasnya langit. Itu surga juga, semangka itu surga. Itu surga itu, walau itu surga. Kata siapa? Kata Rasulullah. Jadi surga itu bukan nanti. Kita mah nggak nanti ya jauh-jauh surga itu sekarang. Sekarang surga ini surga nih. Tuh, ya kan? Jadi selama ini lama gara-gara hujan. Lanjut. Jangan misalnya orang PKN kalau ceramah, ya bisa lama bisa pendek Pak. Tergantung situasi. Ya, kalau hujan begini, ini boleh boleh. Ya, kalau pendek ya pendek. Ya, kalau bisa. Nah, luar biasa. Ya kita masuk dari ayat Al-Ahzab 21 laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah 1 liman kana yarjullah wal yawmal akhir dan iman kepada hari akhir. Ini sering dibahas hari akhir itu kapan? Kita mah hari sekarang, orang mah hari ngomong nanti hari kiamat. Udah salah dari Nabi yang punya buruk, jangan salah-salahin. Ya kan kita mengeluarkan ada nyari pelajaran orang lain. Kata dia, ada zaman nanti asal kamu menjelang. Ya kata dia begitu. Kita jangan disalah. Salah, ada itu sekarang kata saya dia akan berlama-lama dengan kita. Ya kan? Ya kalau kita kasih penjelasan hari akhir itu sekarang. Ya kok bisa? Maka akhir-akhir aja sekarang. Saya tanya. Ente tahu dia kasih hidup? Tahu nggak? Siapa di antara kita yang masih hidup besok? Nggak tahu. Nggak ada malam mati ya? Nggak malam? Mati masuk ke kamar? Mati. Dia mati. Belum tentu. Belum dibangunin lagi. Berarti nggak ada orang besok masih hidup apa? Nggak ada yang tahu. Begitu kan besok ternyata selamat. Besok mau dibetulin. Otaknya jalan otaknya. Katanya hari akhir, kalau saya masih bangun, ya itu hari akhir, yang bangun itu hari akhir. Kenapa hari akhir? Itu sekarang bangun nih, sekarang itu hari akhir sekarang. Kalau misalnya gini Pak, kalau saya dekatkan pahamnya, kalau bapak pahamnya sejauh ini saya deketin. Ya supaya paham, kemudian di warung ada tulisan. Hari ini kontan, besok hutang. Benar ada gitu? Ada tulisan di warung, ada tulisan di papan. Hari ini kontan, besok hutang. Ente warung, berarti besok bisa hutang nih. Hutang, ya, jadi, besok kalau dulu sudah, datang hutang. Oh, saya baca tulisannya Pak, hari ini kontan, besok jadi kapan utangnya?
Dia masa udah lakukan berani semua hal. Dia ngamuk ya. Ya, ini ya kita dengerin Pak jangan diceritain omong kosong jangan. Benar lah. Udah hari akhir itu sempat itu lagi hari akhir itu tuh ceramah terakhir saya. Hari akhir itu ceramah terakhir. Nanti bulan depan diundang lagi udah terakhir itu. Hah? Sebenarnya hari terakhir itu hari terakhir ini sedang terakhir dulu Pak. Tadi itu baca hari ini sudah besok mudah otaknya main mikir ya mikir. Ya kita mencoba bisa apa boleh ngutang. Saya mengutang Bapak. Dan kenapa mengutang gak punya duit dia. Coba tolong dibaca Pak bapaknya itu. Sudah baca hari ini kosan. Besok berarti. Jadi selama-lamanya ya hari akhir. Sudah berapa hari akhir? Sudah 1500 tahun Nabi terakhir, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Ini akhir zaman sekarang juga akhirnya zaman. Alhamdulillah saya ganti lagi. Kalau hujan turun air dulu. Ini rekamannya begitu. Ya, boleh saya tutup nih. Bakalan viral tuh. Kalau viral. Apalagi contoh suatu hasanah satu orang yang yarju mengerito kepada dua orang yang iman kepada hari akhir ketiga wayal mana ini yang penting wala tarawah kahira kalau ngaku umat Nabi Muhammad pasti zikir yang banyak kalau zikirnya dikit berarti menafik menafik ini menafik juga dalam Quran surat Hamzah ya apa menafik orang menafik zikir lah cuma zikir mudah-mudahan apa tadi inal munafiqina yukhadi'una Allah orang munafik itu menipu Allah ya dalam masjid tapi rohnya nyawanya di pasar di kantor itu munafik itu namanya penipu dajjal dan apa azabun apa lagi zikir juga inal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'u rabbana dia yang menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu salat. Orang munafik itu ada di salat malas Pak. Malas. Asal berapa jam 3 ya jam 3. Para dulu masih ngantuk. Itu munafik. Ya, munafik kita ngediajarin gitu. Kita 10 menit sebelum ajan baru sudah standby. Itu munafiknya. Dari sini. Ya, udah kamu ila sholati qamu salat. Salah, yuraunan karena dia pengennya dilihat orang, dinilai sama orang. Kita mah nggak butuh penilaian orang, nggak butuh penilaian orang. Kalau orang mau nilai silakan, mau nilai jeblok juga ada apa-apa. Hah? Ente mau nilai 10, terserah ente nilai jeblok nggak apa-apa. Apaan jika begitu nilai jeblok? Nggak apa-apa, aku nggak butuh. Nah, nggak berjalan. Gak butuh kita mah itu. Kalau menilai berapa kayak nilai-nilai terserah. Mau dinilai jeblok silakan, mau dinilai 10 silakan. Yang penting ilahi anta maksud. Wah ada dapatnya buat cecer itu. Yang bertujuh itu Allah bukan ente bodoh nanan doang. Lah akhirnya pada busuk. Lah begitu kan. Akhir kalau orang kampung orang Bekasi itu omongan andes lah. Lu mau pakai dia punya gitu. Kalau orang Bekasi itu ada ya, enggak yuraunan nasa. Makanya orang munafik kalau suaranya enggak bagus kagak mau ngaji. Di mana masjid orang munafik itu pasti yang dipanggil yang jadi imam al-hufaz masih disigar al-hufaz tapi belum ditakin. Kata apa yang belum ditakin munafik. Walaupun al-hufaz hafal Quran tapi belum ditakin itu munafik. Walaupun munafik iya, lu hafal Quran sampai di titiknya, tapi hatinya nggak ada kosong. Alhamdulillah.
Selesai salam itu, semuanya jamaah. Bagaimana tadi saya ngimami? Enak apa enggak? Coba. Ya, enak apa enggak begitu? Gimana tadi ceramah saya itu? Enak apa kagak sih? Ya? Itu lagi selalu pengen nyari penilaian orang gimana sih? Ya, survei dia. Survei ini apa? Enaknya ceramah saya. Dulu saya begitu Pak, kalau habis ceramah orang kok pada diem aja nih. Saya sampai rumah Pak masih sedih. Masih apa galau. Sampai rumah saya pikir ya bakalan kadang undang lagi kayak gini. Jamaah nggak ada yang ketawa pisan. Semuanya pada bangun. Ya, nggak diundang lagi. Begitu. Itu makanya mau balik umur nggak ditarakin. Itu Pak pada stres Pak. Takut ada diundang lagi. Tapi kalau pulang mau balik PKN, nggak mau mikirin mau diundang aja enggak, Bang. Dan ngomong, apa Abah bilang? Ngomong mumpung disuruh, besok diundang lagi kayak enggak, terserah. Begitu apa mah? Ngomong mumpung disuruh, besok diundang lagi, enggak, terserah. Tuh, jadi nggak jadi nggak makan batin, nggak takalan batin. Lu ngundang besok aja bodoh. Terus saya undang lagi ngomong lagi juga nggak apa-apa. Begitu. Kita mau ngajin begitu kalau mau balik pikirin Pak. Kalau orang ngomong kan ngambek Pak. Gua duluan ceramah, gua ada 3 tempat kan. Datang paling malam, paling dihormatin. Ulasnya juga pakai tatakan. Kalau datang sore-sore dianggap nggak ada undangan lagi, itu balik gak laku. Kagak dihormatin Pak, disuruh ngelain Twitter. Tuh, ya, itu udah berhenti. Biasa dikit lagi. Ya Jo, wala taroha, kasih wakil suatu hasanah kepada Rasulullah. Itu nih. Bagaimana ini juga banyak ditalkin dan ditalkin mah enggak. Ya, meskipun memang Masjidil Haram, dulu Masjidil Haram karena yang merawatnya akhirnya mau dihormatin, Al-Mukarramah dimuliakan karena merawatnya ahli zikir. Sekarang bukan Al-Mukarramah, enggak ada Al-Mukarramah. Orang Bismillah juga enggak ada. Di sana udah ke Al-Mukarramah lagi Pak. Yo kata Abang, alhamdulillah kita mah di sini. Pikir sudah dapat semua. Sekarang masalah apa? Ya, galau masalah lagi. Ekonomi udah dikasih tadi. Hasil galau. Allah hatikum, sholawat tadi. Hasil tidak terbatas hanya 165. Ketika sudah selesai tidur, nanti bangun, besok pagi berangkat kerja, habis sholat isyraq, berangkat kerja, berapa kilometer ke pekerjaan. Udah dari motor ya Allah. Macet jalan amat, macet kita mah Bani Hashim Mayuda. Allah masih tapi hanya nggak bolehnya waktu di kamar mandi. Semoga Allah berkahi semua sekali. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi. Wa sallim